Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Hari ini kita akan belajar tentang binomial heap. Binomial heap. Binomial heap. Kalau kemarin kan binary heap, sekarang kita akan belajar tentang binomial heap. Hari ini kita nggak akan belajar tentang bagaimana mengurutan menggunakan binomial heap, tapi kita akan belajar tentang bagaimana cara menyimpan data struktur secara binomial heap. Nah, sama kayak kemarin, binomial heap ini sebenarnya merujuk pada suatu family. Jadi ini merujuk pada suatu keluarga. Kalau keluarga kan biasanya punya anak tuh, terus ada bapaknya, ada bapak, terus ada ibunya juga. Nah, ini kita sebutnya satu keluarga, yang mana ada bapak, anak, sama ibu. Nah, dalam satu keluarga, seperti kita tahu, biasanya kan ada kakaknya tuh, ada kartu keluarga. Binomial heap itu punya konsep. Dalam satu keluarga binomial heap tidak boleh ada dua pohon yang punya level yang sama, yang levelnya sama. Maksudnya gimana? Jadi dalam satu keluarga itu nggak boleh ada dua yang levelnya sama. Saya cerita dulu tentang level yang ke nol. Level ke nol untuk binomial heap itu bentuknya seperti ini. Ini level 0. Level 1 itu binomial heap itu bentuknya seperti ini. Ini level 1. Level 2 itu heapnya seperti ini. Sama seperti level 1, cuma level 1-nya ada 2 dan mereka dikoneksikan oleh sesuatu. Ini level 2. Level 3 gimana? Level 3 ada 2 level 2. Kita gambar dulu level 2-nya ya. Ini level 2. Ada 2 level 2. Kemudian level yang sebelah sini sama sini terkoneksi. Itu untuk level 3. Level 4 ini sama, ada 3 level 3. Dan mereka nanti yang sebelah sini sampai sini terujung, sebelah sini terkoneksi mereka. Jadi pada dasarnya mereka saling koneksi satu sama lain intinya. Mereka saling berkoneksi satu sama lain. Ini ada level 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau saya dalam satu family binomial heap itu ada satu pohon dengan level 0, satu pohon dengan level 2, satu pohon dengan level 3, dua pohon dengan level 4, ini invalid, nggak boleh. Karena ada 2 pohon binomial yang bersamaan, yang dengan level yang sama. Kalau ada satu pohon dengan level 1, ada satu pohon dengan level 2, satu pohon dengan level 3, nah ini boleh. Karena di dalam satu keluarganya nggak ada yang sama. Saya coba ilustrasikan lagi. Misalnya, pohon binomial yang valid itu bentuknya seperti ini. Ini adalah pohon binomial heap yang valid, karena ada satu yang levelnya 0, ada yang satu levelnya 1, dan ada satu yang levelnya 2. Ini valid ini. Yang nggak valid seperti apa? Yang nggak valid itu seperti ini misalnya. Ini nggak valid ini, karena dia punya 2 pohon binomial yang levelnya 0. Karena ada 2 yang sama seperti ini nggak valid. Tapi kalau ini valid ya. Ini sebagai contoh pemberian struktur binomial. Pak, dalamnya ini gimana Pak? Dalamnya ini harus terstruktur seperti binary heap kemarin. Usahakan seperti itu. Kalau misalnya max heap, ya max heap. Kalau min heap, min heap. Tapi suka-suka sih. Suka-suka kalian mau yang seperti apa. Kemudian sekarang kita akan coba membahas beberapa operasi yang bisa dilakukan di dalam binary heap ini. Kita akan coba belajar tentang operasi push. Kemudian kita nanti akan belajar tentang operasi pop. Push itu ditekan, ada yang masuk ke dalam sini. Kalau pop itu ada yang ditarik. Push ada yang masuk, pop ada yang ditarik. Jadi ada yang masuk sama ada yang ditarik. Contohnya, kalau misalnya saya punya binary heap, binomial heap, yang isinya ada satu keluarga di level 0, satu pohon di level 0 dan satu pohon di level 1. Jadi saya punya struktur binomial seperti ini. Kemudian ada orang lain yang datang, dia datang di sini, gitu. Dia pengen gabung nih ke family ini. Anggap aja ini keluarga keluarga cemara gitu. Keluarga cemara
Terus ada orang lain yang datang misalnya, siapa ya misalnya ya? Si telur gitu misalnya. Telur ini pengen gabung ke keluarga cemara. Gimana caranya? Berarti kita pertama koneksikan dulu. Berikan mereka perkenalan. Kalau sudah, cek apakah ada yang sama atau enggak levelnya. Data sama nih, ini kan level 0 sama level 0. Kalau ada yang nggak sama kayak gini, usahakan yang datang ini jadi anaknya. Yang datang ini jadi anaknya dari si yang ini. Saya kasih penjelas biar ini lebih terlihat bedanya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, sekarang karena telur pengen gabung sama cemara, jadikan telur sebagai anak yang nomor 2. Berarti ini jadikan 2-nya di sini, 1-nya di sini, 3-nya di sini, 4-nya di sini. Ini 2, ini 1, ini 3, ini 4. Oke, kemudian kita cek lagi, ini udah bener atau belum? Jelas belum bener karena ada 2 pohon dengan struktur yang sama levelnya. Solusinya gimana? Yang sebelah sini, yang sebelah kiri, jadikan anak daripada family yang nomor 3. Berarti sekarang 2 ini kita adopsikan sebagai anak dari si 3. Sehingga nanti hasilnya akan jadi kayak gini. 3, 4 ya di sini. 2, 1-nya di sini. 2, 1, 3, 4. Kalau seperti ini sudah valid. Ini adalah proses push telur ke dalam keluarga cemara. Jadi ini adalah hasil akhir dari keluarga cemara, seperti itu. Kemudian kita akan bahas tentang pop. Untuk pop, ini sederhana sekali kalau untuk pop. Pop itu adalah suatu kegiatan yang kita ambil suatu parent dari suatu family, dari binomial heap, kemudian karena parent yang diambil berarti anaknya kan jadi yatim piatu pop. Contohnya, saya misalnya punya pohon binomial yang bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah pohon binomial yang level ke berapa ya? Ke-3, karena dia terdiri dari 2 macam pohon binomial yang levelnya 2 yang disambungin. Nah, sekarang ini misalnya yang ini saya kasih nama apa ya? 10, ini 8, yang ini 7, yang ini 1, yang ini 5, ini 4, ini 3, ini 2. Ini sudah baik sebetulnya pohonnya, orang tuanya lebih besar daripada punyanya child-childnya. Nah, suatu hari si orang tuanya ini saya cut dari keberadaan anak-anaknya. Sehingga ini akan menghasilkan pohon yang orfan, nggak ada orang tuanya. Mereka jadi yatim piatu. Jadi bagaimanakah cara kita menormalisasi pohon seperti ini? Itu caranya sederhana sekali sebetulnya. Saya akan coba praktekkan sekarang. Ini kurang kompleks bentar ya. Saya bikin agak susah dikit ya. Di sini ada satu lagi nih pohonnya nih. Gitu. Ini diisi berapa enak ya? Diisi 100 deh. Ini diisi 100. Jadi ceritanya sekarang kita punya pohon seperti ini. Nah, si pohonnya ini karena tadi di-cut si orang tua yang di atasnya ini, saya pengen dia dinormalisasi lagi sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang utuh dan bahagia. Nah, karena ini di-cut, berarti nanti hasilnya di sini ada pohon yang 100 tadi. Di sini sudah nggak ada ya, sudah nggak ada siapa-siapa ya. Berarti di sini isinya tinggal 8, 1 sama 7, 5, 2, 4 sama 3. Yang sebelah sini jadinya ada 8, 7, 1, 5, 4, 3, 2. Ini sudah keputus, selesai juga sudah keputus. Oke, bentuknya sekarang seperti ini. Berarti apa yang harus kita lakukan ke dalam bentuknya seperti ini? Berarti kita akan melakukan si anak-anak yang terputus ini, kita promote mereka sebagai seorang orang tua. 7-nya naikkan ke atas nanti, 8-nya juga dinaikkan ke atas, yang sebelah sini juga dinaikkan ke atas. Kita promote anak-anak yang sudah terputus ini menjadi orang tua. Sehingga hasilnya nanti jadinya kayak gini. 100-nya di sini.
Kemudian ada pohon yang naik ke atas yang sudah kepromot jadi orang tua. Ini 100, ini 5, ini 2, ini 4, ini 3, ini 8, ini 1, ini 7. Kemudian ini terkoneksi seperti biasa, seperti ini. Nah, ini sekarang kita punya struktur pohon binomial yang baru. Ada problem nggak di sini? Ada tuh problemnya. Pertama problemnya adalah ini ada dua yang pohonnya ini sama. Ada yang dua pohonnya levelnya sama, 7 sama 100. Berarti harus diapain? Ini kita bisa jadikan sebagai, sebentar, kurang fokus. Berarti ini bisa kita jadikan sebagai anak dari si 100. Hasilnya jadinya bentuknya seperti ini sekarang. 100-nya di sini, 7-nya ada di sini. Berarti nanti di sini si 7-nya jadi anaknya si 100. Ini 7, ini 100. Kemudian anak yang sebelah sini biarkan mereka apa adanya dulu. Ini 5, 4, 3, 2, 8, 1. Pohon binomial yang ini yang kita punya sekarang juga masih belum sempurna karena di sini ada dua pohon dengan level yang sama. Diapain? Sama kayak tadi. Dipromot ini jadi anaknya si 100 ini. Sehingga ntar jadinya seperti ini. 107, promotnya taruh sini tidak apa-apa. 8. Ini juga yang tadi punyanya 5 sama 2. Oke. Jadi yang sebelah sini kita pindah ke sebelah sini. Ininya 100, ininya tadi berapa? 7, ininya 8, ininya 1, ininya 5, ininya 4, ininya 3, ininya 2. Oke. Sekarang kita lihat yang strukturnya seperti ini. Struktur ini juga masih belum bagus karena di sini ada dua pohon dengan level yang sama. Berarti kita finalisasi yang sebelah sini kita jadikan anak dari yang ini. Hasilnya nanti bentuknya seperti ini. Sebentar ya, saya ngeblank dulu. Oke, sudah ingat sekarang. 100-nya di sini, terus ini 7, di sini 8, sini 1. Oke. Yang sebelah tadi berapa ya? Di sini 5. 5, 2, 4, 3. Dikonekkan, ini juga dikonekkan. Kemudian ini juga dikonekkan. Sehingga nanti hasilnya adalah 107, 81, 52, 43. Selesai, ini jadinya adalah pohon binomial setelah dilakukan pop. Sekarang kita coba bandingkan dengan pohon yang tadi awal sekali. Pohon yang awal tadi itu kan ketika dipotong seperti ini awalnya. Jadi ini pohon aslinya, pohon binomial keluarga aslinya. Si 10 ini kita ambil. Sehingga dari pohon ini bisa kita normalisasi menjadi pohon yang seperti ini. Ini adalah proses pop. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang push, juga sudah belajar tentang pop untuk binomial heap. Oke, ini dulu untuk materi yang binomial heap. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.